Selamat siang Pak Adi, selaku dosen pengampu mata kuliah HDL dan para kakak-kakak asisten dosen. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang single linguist. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Angelika Aprilia dengan NIM 2253141101 dan saya Brigita Villa dengan NIM 2253141114. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dari single linguist. Jadi, pengertiannya adalah sebuah daftar yang terdiri dari beberapa simpul yang saling terhubung bagaikan tali. Jadi, setiap simpul memiliki dua bagian, yaitu bagian data dan bagian referensi. Setiap simpul dapat terhubung ke simpul berikutnya, namun pada simpul terakhir tidak memiliki simpul referensi simpul berikutnya karena itu termasuk simpul terakhir. Kemudian ada struktur simpul. Struktur simpul dalam single linguist ada dua bagian, yaitu data dan pointer. Bagian data berisi nilai yang akan disimpan dalam simpul. Namun, pointer adalah sebuah alamat memori yang menunjuk ke simpul. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara penambahan elemen. Yang pertama itu kita membuat simpul baru yang berisi dengan data yang akan ditambahkan. Dan yang kedua itu kita dapat menentukan tempat untuk elemen baru yang akan ditambahkan, yaitu simpul sebelum simpul yang akan ditambahkan atau simpul terakhir jika elemen baru akan ditambahkan di akhir linguist. Nah, selanjutnya itu kita diharapkan untuk periksa kembali simpul tersebut agar tempat penambahannya sudah ditentukan dengan benar dan tidak kosong. Jika simpul tersebut kosong, maka elemen baru menjadi elemen pertama dalam single linguist. Dan yang terakhir itu kita dapat mengubah pointer simpul baru sehingga menuju ke simpul selanjutnya atau simpul kosong jika elemen baru ditambahkan di akhir linguist. Kemudian ada penghapusan elemen. Penghapusan elemen dibagi menjadi tiga, yaitu penghapusan elemen awal, tengah, dan penghapusan elemen akhir. Elemen di awal. Penghapusan elemen di awal linguist. Yang pertama itu tentukan elemen pertama pada linguist atau head. Kedua, ubah pointer elemen pertama sehingga menunjuk ke elemen kedua. Yang ketiga, hapus elemen pertama. Kemudian ada penghapusan elemen di tengah, yaitu langkah-langkahnya kita mencari dulu simpul sebelum elemen yang akan dihapus dan juga ubah pointer simpul sebelumnya sehingga menunjukkan ke simpul yang akan dihapus. Dan juga yang terakhir itu adalah menghapus elemen yang akan dihapus. Yang terakhir adalah penghapusan elemen di akhir linked list dengan cara cari simpul terakhir pada linked list. Kemudian cari simpul sebelum simpul berakhir. Yang ketiga, ubah pointer simpul sebelum simpul terakhir sehingga menuju ke simpul kosong. Selanjutnya, hapus simpul terakhir. Selanjutnya di sini kami akan membahas tentang keuntungan dari single linguist. Yang pertama adalah penambahan dan penghapusan elemen. Jadi single linguist itu memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dengan mudah di tengah-tengah daftar. Ketika sebuah elemen ditambahkan atau dihapus, tidak perlu menggeser elemen-elemen lainnya seperti yang terjadi di array. Dan yang kedua, itu penggunaan memori yang lebih efisien. Artinya adalah setiap elemen hanya menyimpan data dan satu tautan ke elemen berikutnya, sehingga membutuhkan jumlah memori yang tepat untuk menyimpan data tersebut. Selanjutnya yaitu adalah keuntungan dinamis, yang artinya single linguist dapat tumbuh atau menyusut sesuai kebutuhan. Tidak ada kebatasan pada jumlah elemen yang dapat ditampung oleh linguist. Nah, hal ini itu memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan memori dan alokasi memori. Kemudian kelemahan pada linked list. Yang pertama, akses acak yang lambat. Akses dalam elemen secara acak dalam single linked list lebih lambat daripada elemen array. Untuk mengakses elemen di posisi tertentu perlu melakukan iterasi melalui elemen-elemen sebelumnya secara berurutan dari awal linked list.
Ini menjadi tidak efisien jika perlu mengakses elemen dengan nomor indeks tertentu secara berulang kali. Yang kedua, penggunaan memori yang lebih tinggi. Setiap elemen dalam single linked list memiliki overhead tambahan untuk menyimpan tautan ke elemen berikutnya. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan memori yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur data lain seperti array. Yang ketiga, pencarian yang lambat. Pencarian elemen berdasarkan nilainya dalam single linked list membutuhkan pencarian linier melalui seluruh linked list. Jika tidak ada indeks atau referensi tambahan yang disimpan, pencarian menjadi tidak efisien. Yang terakhir, tidak mendukung akses mundur. Dalam single linked list, tidak memungkinkan untuk mengakses elemen sebelumnya secara langsung. Untuk mengakses elemen sebelumnya, perlu dilakukan iterasi dari awal linked list. Hal ini dapat menyulitkan operasi tertentu yang membutuhkan akses ke elemen sebelumnya. Perbandingan single linked list dengan array. Yang pertama, penambahan atau penghapusan elemen di tengah-tengah struktur data. Single linked list lebih efisien dalam operasi ini karena hanya memerlukan pembaruan tautan penunjuk, sedangkan array Memerlukan penggeseran elemen lainnya. yang kedua, perubahan ukuran dinamis. Single linked list memungkinkan perubahan ukuran dinamis secara efisien tanpa perlu alokasi ulang memori, sedangkan Array memerlukan mengalokasikan ulang memori jika ingin mengubah ukuran. yang terakhir adalah penggunaan memori yang lebih hemat. Single linked list menggunakan memori dengan efisien karena hanya menyimpan data dan satu node petunjuk, sedangkan array Memerlukan penempatan memori yang berukuran tetap untuk semua elemen. Lalu di sini ada contoh penggunaan single linked list, yaitu bisa membuat stack, kue-kue, daftar tugas, atau mengolah struktur data. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengucap. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.